Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahmah, NIM 19610045, akan mempresentasikan jurnal yang saya kaji yang berjudul Penyelesaian Masalah Nilai Batas Persamaan Diferensial Matthew-Hill, yang mana penulisnya yaitu Santosa, Muhammad Wahid Mustafa, dan Malahayati. Apa saja yang akan kita bahas di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah dan tujuan masalah, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Latar belakang, berbagai masalah fisis dan geometri yang melibatkan dua fungsi atau lebih peubah bebas sangat berkaitan dengan persamaan diferensial. Salah satunya dari analisis fisis tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial. Adapun ilmuwan matematika yang bernama George W. Hill dan Matthew meneliti tentang getaran pada pendulum gantung yang bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial Matthew-Hill. Nah, persamaan diferensial Matthew-Hill ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang di dalam fungsinya terdapat fungsi periodik. Persamaan diferensial Matthew-Hill dapat diselesaikan dengan menggunakan metode aljabar matriks. Nah, pada tahun 2005 sudah diteliti tentang solusi dari persamaan diferensial Matthew-Hill ini. Kemudian penelitian ini yang akan kita bahas di depan itu akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah nilai batas pada persamaan diferensial Matthew-Hill yang akan menghasilkan suatu solusi dalam bentuk persamaan periodik. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, rumusan masalah kita adalah bagaimanakah penyelesaian masalah nilai batas pada persamaan diferensial Matthew-Hill. Selanjutnya, bagaimanakah visualisasi program Maple untuk menyelesaikan masalah nilai batas pada persamaan diferensial Matthew-Hill. Adapun tujuan masalahnya yaitu mengetahui penyelesaian masalah nilai batas pada persamaan diferensial Matthew-Hill, dan yang kedua adalah mengetahui aplikasi program Maple untuk visualisasi masalah nilai batas persamaan diferensial Matthew-Hill. Masuk ke pembahasan, yang pertama kita membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial Matthew-Hill. Nah, diberikan persamaan diferensial Matthew-Hill seperti pada persamaan 1, pada selang T kecil lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar, apabila dinyatakan dalam nilai-nilai awal untuk YT dan DY per DT, maka akan ditunjukkan bahwa solusi dari persamaan 1 adalah seperti yang ada di persamaan 2, yaitu YT sama dengan A sin akar fungsi FT dikali T kecil ditambah B dikali cos akar FT dikali T kecil. Nah, dengan adanya A dan B itu adalah suatu konstanta. Kemudian bentuk umum persamaan diferensial homogen orde kedua adalah yang ada di persamaan 3. Kemudian dari persamaan 1 itu kita peroleh bahwa nilai dari konstanta A kecil itu sama dengan 1, B kecil itu sama dengan 0, dan C itu sama dengan FT. Lalu kita lanjut. Misalkan akar-akar dari persamaan 1 itu adalah T1 dan T2, sehingga didapat seperti yang ada di situ, T1 dan T2-nya mirip, cuma beda di positif dan negatifnya, sehingga solusi umumnya adalah itu YT sama dengan C1 ditambah C2 dikalikan cos akar FT dikali T ditambah C1 dikurangin C2 dikali I sin akar FT dikali T. Kemudian misalkan A itu sama dengan C1 dikurangin C2 di sini, dan B besar itu sama dengan C1 ditambah C2, dan fungsi YT dan DY per DT itu sama dengan VT, maka penyelesaian dari persamaan 2 didapat adalah dapat ditulis dalam bentuk yang udah ada di
layar pada persamaan 4-nya, yaitu YT sama dengan A sin akar F besar T dikali T kecil ditambah B dikali cos akar F T dikali T kecil. Selanjutnya, misalkan itu yang akar FT tadi itu kita misalkan U ya, sehingga kita dapat dari persamaan 4 tadi yang sebelumnya, yaitu YT sama dengan A sin UT ditambah B cos UT, dan VT ini tadi kita dapatkan sama dengan A DU per DT cos UT dikurangin B DU per DT sin UT. Nah, dari persamaan 5 dan 6 tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks dan kita misalkan sebagai persamaan 7. Kemudian dari persamaan 7 tadi dimisalkan dijadikan W0 sama dengan ya. Dan ini tuh juga bisa disebut determinan Wronskian. Dari persamaan tersebut adalah suatu tetapan pada selang pokok T kecil lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar, yaitu yang ada di persamaan 9. Kita misalkan ke persamaan 9. Selanjutnya pada T sama dengan 0, nilai YT dan VT dinotasikan sebagai Y0 dan V0. Dengan demikian persamaan 7 menjadi seperti di bawah itu ya, Y0 V0 masih dalam bentuk matriks sehingga diperoleh pada persamaan 10. Kemudian kita substitusikan A besar B besar pada persamaan ke-10 ke persamaan 7 dan didapatkan hasil pada persamaan 11 pada akhir periode T kecil sama dengan T besar. Persamaan 11 ini berubah menjadi yang ada di persamaan 12. Bentuknya sama, isiannya juga sama, cuma beda di T-nya saja. Kalau yang di 11 tadi T-nya T kecil, dan kalau di 12 itu T-nya T besar. Nah, pada akhir periode perubahan FT juga diperoleh, kalau di sini dia jadi ada duanya ya, jadi periodenya itu jadi 2, dan kalau misal demikian juga dapat dilihat pada akhir periode ke N berlaku juga bentuknya sama, cuma ini ketambahan dengan N saja di sebelum T besarnya yang di YV, dan ada untuk bagian matriks dalamnya tuh dipangkatin dengan N. Perhatikan persamaan 1, jika dilakukan perubahan variabel dalam bentuk tau sama dengan T kecil dikurangin N dikali T besar dengan tau lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar, dan N ini dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka diperoleh hasilnya dapat D pangkat 2Y ya per D tau pangkat 2 ditambah F besar tau Y sama dengan 0 dengan Fn T besar ditambah tau sama dengan F tau. Selanjutnya penyelesaian dalam selang ke N plus 1 juga diperoleh sebagai berikut, yang mana kita misalkan jadi persamaan 13. Nah, persamaan 13 ini merupakan penyelesaian persamaan Matthew-Hill pada sembarang waktu T lebih kecil daripada 0 yang dinyatakan dalam syarat-syarat awal, dan 2 penyelesaian bebas linier persamaan Hill dalam selang pokok T kecil lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penyelesaian masalah nilai batas persamaan diferensial Matthew-Hill. Nah, diketahui persamaan diferensial Matthew-Hill sebagai berikut ya. Dengan Y itu sama dengan sumbu vertikal, Ft itu fungsi periodik terhadap T kecil, dan T kecil itu sama dengan waktu. Dan penyelesaian umum dari persamaan Matthew-Hill ini adalah YT sama dengan A sin akar Ft dikali T kecil ditambah B cos akar Ft dikali T kecil. Dengan memisalkan U sama dengan akar Ft diperoleh persamaan 5 dan 6. Kemudian diberikan masalah nilai batas yang mana kita misalkan sebagai 14A dan 14B di saat YT sama dengan A sin AT
ditambah B cos AT, yang ini dimisalkan sebagai 15A, dan DY per DT T besar sama dengan A DU per DT cos UT dikurangin B DU per DT sin UT, ini sebagai 15B. Kemudian kita substitusi persamaan 15 ke 14 sehingga diperoleh A1B ditambah B1A DU per DT sama dengan 0. Yang ini dimisalkan sebagai persamaan 16A, dan selanjutnya itu ada persamaan 16B. Nah, untuk menyelesaikan persamaan 16, kita gunakan integral dari persamaan 1, kita rubah ke bentuk persamaan L besar Y sama dengan min Y aksen double aksen ya ini, dengan Y aksen itu sama dengan DY per DT. Kemudian diberikan V dan W adalah kontinu pada T kecil lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan T besar, dan V aksen sama dengan DY per DT, dan W aksen sama dengan DW per DT, sehingga didapatkan persamaan 17. Kemudian kita ambil persamaan kanannya dengan mengasumsikan B1 tidak sama dengan 0 dan B2 juga tidak sama dengan 0 pada persamaan 14, maka persamaan 17 menjadi yang seperti ada pada layar. Dari persamaan 17 kita peroleh lagi nih bentuknya integral ya. V dan W adalah fungsi real yang didefinisikan sebagai inner product dengan interval. Jadi dipunyai V, W sama dengan integral dari 0 ke T besar Vt Wt dt, yang mana T kecil itu lebih besar daripada sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar. Jika V sama dengan theta M dan W sama dengan theta N, maka diperoleh Y-nya sebagai berikut dengan delta Mn sama dengan 0 jika M tidak sama dengan N, dan delta Mn sama dengan T besar jika M sama dengan N, disebut persamaan kita misalkan sebagai persamaan 18. Kemudian dari persamaan 16 diambil jadilah persamaan 19 dan 20 yang ada di bagian bawah itu ya. Nah, dari persamaan 19 substitusi ke persamaan 20 diperoleh persamaan 21 jika A besar ditambah A besar DU pangkat 2 per DT itu sama dengan 0, maka sin UT itu tidak sama dengan 0, dan sebaliknya jika A ditambah A DU pangkat 2 per DT itu tidak sama dengan 0, maka sin UT itu sama dengan 0. Jadi diperolehlah persamaan 22. Karena penyelesaian umum dari persamaan diferensial Matthew-Hill berbentuk tunggal, maka Y sama dengan integral dari 0 ke T besar fungsi YT di pangkat 2 DT itu sama dengan T besar, dimana kita jadikan ini persamaan 23. Kemudian substitusikan persamaan 22 ke persamaan 23, jadilah persamaan 24. Lalu kita substitusikan lagi persamaan 24 ke 22, ini menjadi persamaan 25 ya. Lalu jadi solusi dari persamaan diferensial Matthew-Hill pada interval dengan T kecil lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan T besar dengan nilai batas A1Y0 ditambah B1 per DY per DT 0 sama dengan 0, dan A2Y T besar ditambah B2 DY per DT T besar sama dengan 0 adalah YT sama dengan akar dari 2 dikalikan tau plus N T besar dikali lagi sin UT per ini per N T besar dikurangin integral dari 0 ke tau ditambah N T besar cos 2 UT dt dipangkatkan setengah, yang mana kita sebut sebagai persamaan 26 dengan nilai N sama dengan 1, 2, dan 3.
Pembahasan selanjutnya adalah aplikasi masalah nilai batas persamaan diferensial Hill-Meissner. Nah, salah satu contoh penggunaan diferensial Matthew-Hill di kehidupan sehari-hari adalah menghitung getaran dalam mesin lokomotif kereta yang dimodelkan dalam persamaan diferensial Hill-Meissner. Di sebelah itu merupakan gambar mesin lokomotif kereta ya. Nah, getaran pada mesin lokomotif dapat digambarkan dalam pendulum sederhana seperti pada gambar di bawah ini, yang mana keterangannya Y kecil sama dengan sumbu vertikal, X sama dengan sumbu horizontal, theta sudut simpangan, L panjang tali, M massa benda, dan G sama dengan gravitasi. Dengan langkah yang sama, untuk mencari persamaan 1, maka diperoleh D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah alfa ditambah beta cos T dikalikan Y sama dengan 0 dengan alfa sama dengan ML dikali A besar per I dan beta sama dengan M dikali L dikali G per I besar dikalikan W pangkat 2. Yang mana A besar ini adalah amplitudo dan I besar ini adalah momen inersia. Misalkan Ft itu sama dengan cos T, maka diperoleh persamaan diferensial Hill-Meissner yang ada pada persamaan 27 dengan syarat batas di Y10 sama dengan Y2pi dan ini sama dengan dy1 per dx 0 sama dengan dy2 per dx pi, dengan V adalah periode dan Ft itu sama dengan 1 jika T lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan pi per 2 dan min 1 ketika T lebih besar sama dengan pi per 2 dan lebih kecil sama dengan pi. Sehingga persamaan 27 menjadi seperti pada persamaan 30 dan 31. Nah, lalu solusi dari persamaan 30 dan 31 untuk alfa plus beta lebih besar daripada 0 dan alfa min beta lebih besar daripada 0 kita dapat pada persamaan 32 dan 33. Sedangkan untuk alfa plus beta lebih besar 0 dan alfa min beta lebih kecil 0, solusinya adalah pada persamaan 34 dan 35 bisa dilihat pada layarnya. Nah, ini berikut grafik persamaan Hill-Meissner. Untuk mencari alfa dan beta fungsi Y1T dan Y2T diturunkan terlebih dahulu untuk alfa plus beta lebih besar 0 dan alfa min beta lebih besar 0, maka diperoleh persamaan 36 dan 37. Substitusikan persamaan 32, 33, 36, dan 37 ke persamaan 28 dan 29 sehingga diperoleh persamaan 38 dan 39 ya, bisa dilihat. Dan pada saat Y1 0 dan sama dengan Y2 pi dan dy1 per dx 0 sama dengan dy2 per dx v diperolehkan persamaan 40 dan 41. Lalu persamaan 38, 39, 40, dan 41 tadi yang udah kita dapat, kita ubah bentuknya menjadi matriks sehingga diperoleh bentuk seperti pada persamaan 42 ya. Kemudian sistem 42 mempunyai penyelesaian non-trivial jika dan hanya jika determinannya itu adalah 0. Sehingga kita bentuk jadikan sama dengan 0. Yang mana kita misalkan ini sebagai persamaan 43 ya. Sehingga didapatkan determinannya sebagai berikut di persamaan 44. Jika alfa sama dengan 0, maka akan diperoleh beta sama dengan 12,5 per V. Jadi diperoleh alfa sama dengan 0, beta sama dengan 0, dan beta sama dengan 12,5 per V. Substitusikan nilai alfa sama dengan 0
dan beta sama dengan 12,5 per V ke persamaan 34 dan 35, sehingga diperoleh persamaan 46 dan 47, dan kita dapatkanlah solusi umum dari persamaan 27 adalah YT sama dengan A sin akar 12,5 per V dikalikan T ditambah B cos akar 12,5 per V dikali T. Ini disebut sebagai persamaan 48. Gunakan persamaan 25 untuk menyelesaikan persamaan YT pada interval T kecil lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan V. Kita tulis ulang YT-nya. Terus kita gunakan persamaan 25 tadi. Dan kemudian jadilah penyelesaian untuk persamaan YT pada batas T kecil lebih besar daripada 0 dan lebih kecil sama dengan Pi adalah YT sama dengan akar 2V sin akar 3V dikalikan T per V dikurangin akar V per 50 sin akar 50V pangkat setengah. Ini dimisalkan sebagai persamaan 49. Kemudian kita masuk ke pembahasan visualisasi grafik persamaan diferensial Hill-Meissner. Berikut akan ditampilkan grafik dari persamaan diferensial Hill-Meissner. Inputkan persamaan 49 pada program Maple, kemudian masukkan batas-batasnya. Maka diperoleh hasil sebagai gambar di samping. Nah, dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa persamaan diferensial Hill-Meissner ini memiliki panjang gelombang lambda sebesar V, amplitudo sebesar 1 satuan, periode T sebesar V, dan frekuensi gelombang sebesar 1 per V. Pembahasannya udah selesai, kita langsung ke kesimpulan ya. Didapatkan kesimpulan dari pembahasan di atas yang pertama yaitu bentuk persamaan Matthew-Hill adalah D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah VT Y sama dengan 0 pada interval T kecil lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan T besar. Dengan metode matriks diperoleh penyelesaian persamaan diferensial Matthew-Hill pada sembarang T lebih besar daripada 0 yang dinyatakan dalam nilai awal untuk YT dan DY per DT sama dengan VT dengan dua penyelesaian bebas linier dan U sama dengan akar VT adalah ini terbagi menjadi 3 ya pada saat T sama dengan 0 sebagai berikut. Pada saat T sama dengan T besar itu sebagai berikut. Dan kemudian demikian juga dapat dilihat pada akhir periode ke N berlaku juga sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah penyelesaian masalah nilai batas diferensial Matthew-Hill dengan batas A1Y 0 ditambah B1 DY per DT 0 sama dengan 0 dan A2 YT besar ditambah B2 DY per DT T besar sama dengan 0 adalah YT sama dengan akar 2 dikalikan tau plus NT besar dikali sin UT kecil per N dikali T besar dikurangin integral dari 0 sampai dengan tau ditambah NT besar di cos 2 UT DT dipangkatkan setengah. Penginterpretasian hasil output dari program Maple identik dengan penyelesaian dengan perhitungan manual. Namun perhitungan dengan menggunakan Maple akan lebih akurat dan lebih mudah dalam menggambar grafik penyelesaiannya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.